Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan membahas soal tentang teks persuasif, di mana soal ini telah Ibu berikan pada minggu yang lalu dan hari ini akan kita bahas. Yang perlu kamu ketahui bahwa soal-soal yang kita bahas hari ini adalah soal-soal yang cukup ringan, tidak terlalu berat, sehingga ini mampu memberikan sedikit pelatihan kepada kamu selama masa pandemi. Oke, kita masuk kepada soal pertama. Teks yang berisi ajakan atau bujukan disebut apa? Sederhana saja, kalau teks eksplanasi tentu kamu tahu, yaitu teks yang mana di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa sosial dan alam yang di dalamnya tentu tidak ada ajakan ya. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, persuasif. Ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa persuasif adalah ajakan. Jadi jawaban daripada pertanyaan ini adalah B, persuasif. Sementara itu untuk ulasan sudah kita pelajari sebelumnya. Tidak ada ajakan di dalam ulasan. Ulasan hanya untuk mengomentari dan mengapresiasi sebuah karya. Lalu argumentasi adalah pendapat. Berpendapat tetapi belum tentu mengajak. Tapi persuasif sudah pasti berpendapat sambil mengajak. Oke, kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu kita membaca teks dulu. Terus terang, saya merindukan Tenlik yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih, hingga lupa pada tempat semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan Tenlit. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Teks di atas yang merupakan teks dengan pernyataan ajakan yang dijelaskan secara baik anak-anak ibu semuanya. Kita tahu perbedaan antara tersirat dan tersurat. Di dalam teks yang tersurat terdapat kata-kata ajakan seperti ayolah, marilah, dengan demikian yuk kita, banyak lagi kata-kata ajakan. Nah, tetapi di dalam teks ini tidak ada kata-kata itu. Namun, dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan teks persuasif? Dari pernyataan di dalamnya, yang mana pernyataan ini menginginkan pembaca pada akhirnya untuk mengikuti apa yang dia mau. Maka dikatakanlah teks ini sebagai teks ajakan atau persuasif secara tersirat. Jadi jawabannya B. Oke, kita masuk kepada soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kata-kata di bawah ini adalah termasuk kata-kata yang dipakai dalam kalimat teks persuasif secara tersurat, kecuali kalau secara tersurat berarti terdapat kata-kata untuk mengajak, seperti kata ayolah, marilah, janganlah, hendaknya, harusnya. Nah, kata-kata di sini yang mana yang bukan, artinya yang kecuali dari kata persuasif tadi. Apakah harus, semenjak, sebaiknya,
atau jangan? Ya, jawabannya adalah semenjak. Kenapa? Karena semenjak itu merupakan kata temporal atau kronologis. Jadi ini bukan ajakan. Baik, kita masuk kepada soal yang keempat. Bacalah teks di bawah ini dengan baik. Teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan tentang hal-hal yang di luar norma. Padahal, ada hal penting yang perlu kita ketahui agar tidak terjerumus ke hal-hal yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam info yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Teks di atas termasuk dalam jenis struktur. Oke, perhatikan baik-baik. Ada kata-kata teman-teman sekalian, jujur saja. Nah, kata-kata teman-teman ini menunjuk atau merujuk bahwa teks ini masih berada di awal dan ini merupakan pengenalan. Dengan demikian, teks ini termasuk jenis struktur pengenalan isu. Oke, kita masuk kepada soal yang kelima. Kata jika, maka, sebab merupakan jenis konjungsi apa? Sudah tadi sekilas kita tahu bahwa yang namanya konjungsi kronologis disebut juga dengan konjungsi temporal. Itu sama. Kronologis atau temporal contohnya kata-kata lalu, semenjak, kemudian, berikutnya. Oke, dan sekarang kata jika maka sebab itu termasuk apa? Ya, betul, termasuk jenis konjungsi argumentatif atau pendapat atau opini. Sementara itu bisa pula disebut dengan konjungsi penyebab. Dan penerang, yang C, poin C, penerang, itu merupakan kata-kata contoh, kata merupakan, kata adalah, termasuk jenis konjungsi penerang. Jadi kata merupakan, kata adalah merupakan konjungsi penerang. Oke, baiklah. Anak-anak ibu semuanya, terima kasih pembahasan soal kita pada hari ini. Semoga hasil ulangan kamu bisa baik dan bisa lulus KKM. Ibu berharap semuanya tetap fokus dan belajar di rumah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ibu dan tetap semangat.